Shalom, selamat pagi teman-teman, saudara-saudara dikasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang kedua dalam tahun 2022 ini. Kita percaya anugerah Tuhan akan melimpah dalam hidup kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Tadi minggu lalu waktu kita membahas tentang Yosua, saya kemudian sepanjang minggu memikirkan satu perkara yang juga tidak kalah penting yang kita sama-sama akan coba renungkan pada pagi hari ini. Saudara-saudara sekalian, apa resolusi kita di tahun 2022 ini? Apa yang menjadi goal kita dalam tahun 2022 ini? Bagaimana dengan kita punya resolusi tahun yang lalu, 2021? Apakah sudah terwujudkan? Apa hasilnya untuk kita mengevaluasi seluruh resolusi kita dalam tahun yang lalu? Memang banyak sekali penyebab-penyebab orang tidak bisa mencapai resolusi mereka secara pribadi. Baik dari sisi keuangan, dari sisi keluarga, dari sisi kesehatan, pelayanan, dan banyak hal yang lain lagi. Nah, tapi salah satu penyebab terbesar resolusi kita gagal adalah karena kita NATO. Ya, apa itu NATO? No action, talk only. Maksudnya apa? Begini saudara-saudara. Kita semua tahu apa yang kita mau. Maka kita menulis resolusi. Kita semua tahu itu tujuannya baik dan untuk siapa kita berikan tujuan itu. Maka kita menulis sebuah resolusi. Kita semua tahu ada janji firman Tuhan yang menguatkan kita. Bahwa Allah menyertai kita, Allah tidak akan meninggalkan kita, dan sebagainya. Tetapi tetap saja ada yang kurang. Kenapa? Karena kerap kali kita stuck di dalam satu kondisi kita no action. Atau kita kurang actionnya. Saudara sekalian, firman Tuhan menekankan soal respon umat Tuhan untuk bertindak, untuk action. Untuk dengar firman, kemudian lakukan firman. Nah, ada 3 contoh dalam perjanjian lama yang akan saya ajak sama-sama kita untuk melihat secara cepat saja. Yang pertama yaitu Bapak Nuh, ya, Nuh. Kejadian 6 ayat 13 sampai 21. Mula-mula dia mendengarkan berita tentang air bah dari Tuhan. Kemudian diberikan instruksi dengan jelas bagaimana membuat bahtera dengan ukuran-ukuran yang sangat persis. Kemudian Allah memberikan perjanjian. Allah menyertai Nuh dengan firman-Nya. Kemudian kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 22, di situ disebutkan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dia melakukan, saudara. Dia action. Dia langsung melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang kedua, Abram, ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ada instruksi Allah untuk Abraham pergi. Kemudian Allah memberikan janji berkat kepada Abram. Ayat 4 dan 5 dikatakan di sini Kejadian 12, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram pun langsung action. Saudara, contoh yang ketiga yaitu Musa. Keluaran 3 dan Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Diawali dengan pengutusan oleh Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan penguatan kepada Musa dari setiap keberatan Musa. Mulai dari siapa dia, kemudian tidak fasih lidah dan sebagainya. Tuhan memberikan penguatan satu demi satu. Dan saudara perhatikan pasal 4 ayat 20. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, menaikkan mereka ke atas keledai, dan dia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu terpegangnya di tangannya. Musa pun action. Jadi ketiga tokoh ini sama-sama punya kesamaan saat mendengarkan firman, mendengarkan instruksi, mendengarkan kekuatan dari Tuhan, mereka langsung action. Nah, mari kita lanjutkan pelajaran dari Yosua. Ya, minggu lalu kita melihat awal mulanya, yaitu misi dan penguatan dari Tuhan. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Isinya apa? Yosua diangkat jadi pemimpin bangsa Israel untuk memimpin bangsa itu masuk ke tanah perjanjian. Itu misinya. Penguatannya apa? Allah memberikan firman, Allah akan menyertai, Allah tidak akan membiarkan, Allah tidak akan meninggalkan. 3 kali disebutkan di situ, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan apa respon Yosua? Dicatat dalam Yosua 1 ayat 10 sampai 18. Bapak Ibu saya bisa lihat, perhatikan ayat yang saya kutip di sini. Apa actionnya Yosua? Yang pertama, dia mengatur strategi untuk berperang. Yang kedua, dia mengatur strategi untuk mengatur kesejahteraan perempuan dan anak-anak yang di dalam bangsa Israel tersebut. Nah, jadi dia waktu dengar firman, diberikan kekuatan, dia langsung action, dia langsung mengatur strategi, dia langsung mengatur semuanya. Dan menarik sekali kalau kita perhatikan jalan hidup Yosua sebagai pemimpin dalam bangsa Israel tersebut, ada beberapa highlight yang menarik sekali. Saudara sekalian, maafkan keterbatasan waktu, kita tidak bisa menggali lebih dalam. Kalau sudah mau memperhatikan, bisa lihat satu persatu ayat yang saya sampaikan di bawah ini. Ya, ini renungan yang sangat singkat, tidak mungkin bisa mengcover seluruh kehebatan luar biasa kepemimpinan Yosua. Beberapa highlight yang pertama adalah begini.
Dia bersama dengan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Yosua 3 ayat 12-17. Jadi bukan cuma Musa menyeberangi Laut Merah, Yosua pun punya satu momen di mana dia bersama dengan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Yaitu cukup luas ya, bukan sungai yang kecil. Yang kedua, kita tahu cerita tentang jatuhnya Yeriko. Yosua 6. Tembok yang besar dikelilingi, kemudian ditiup trompet pada saat putaran terakhir, lalu tembok jatuh. Yang ketiga, highlightnya adalah pengalaman dia bangsa Israel kalah melawan Ai, bangsa yang kecil. Yosua 7, dalam konteksnya Yosua 7 ayat yang 11. Mengapa? Karena dosa daripada Akan. Saya kutipkan di sini. Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruh di antara barang-barangnya. Ini adalah dosa si Akan. Nah, dosa si Akan, bangsa Israel kalah berperang. Itu satu peristiwa yang sangat penting yang menggambarkan bahwa jangan main-main dengan dosa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itu peristiwa yang ketiga. Peristiwa yang keempat, kita lihat di sini secara ringkasan, ya, ada daftar raja-raja yang dikalahkan. Ya, Yosua pasal 12. Saudara bisa lihat di situ, Yosua pasal 12. Disebutkan di situ Musa mengalahkan 3 orang raja. Dalam ayat yang terakhir, disebutkan di situ Yosua mengalahkan 31 raja. Luar biasa. Ya, 31 raja. Satu prestasi yang luar biasa. Dalam masa kepemimpinan yang tidak terlalu panjang, diawali dengan satu sikap hati yang gentar, takut, dan firman Tuhan yang menguatkan, dan dia action, dia mengalahkan 31 orang raja. Bagian yang kelima, bagian terakhir adalah bagian yang sangat epik sekali menurut saya adalah pidato perpisahan Yosua. Yosua pasal 23. Ayat yang ke-6 dan 8, dia mengulang lagi memberikan kekuatan kepada bangsa Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Peliharalah Taurat Tuhan. Itu poinnya. Saya kutipkan di sini ayatnya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, peliharalah Taurat Tuhan. Lalu kemudian dia mengajak bangsa itu mengingat kebaikan Tuhan. Yosua 24, 1-13. Dia mengajak orang-orang itu mengingat bagaimana kau bisa sampai di sini sekarang. Itu semua adalah karena kebaikan Tuhan, bukan karena kehebatanmu. Dan yang terakhir, saudara, komitmen Yosua. Pasal 24 ayat ke-15. Saya bacakan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Erfat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sebuah tantangan bagi bangsa Israel, karena Yosua tahu dia akan segera meninggal, dan sebuah komitmen yang dinyatakan secara umum kepada bangsa Israel, bahwa kami, aku, seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Komitmen yang luar biasa. Akhirnya, Yosua meninggal di usia 110 tahun, saudara. Waktu dia menggantikan Musa, usia dia 70 tahun. Jadi kira-kira ada 40 tahun pelayanan dia sebagai seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Saudara masih ingat waktu dia umur 70 tahun. Apa yang terjadi? Dia ngeri, saudara. Dia memiliki satu ketakutan bagaimana akan memimpin bangsa yang sangat besar itu. Dia memiliki satu kekhawatiran, mungkin ini bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala. Dia memiliki kekhawatiran bagaimana musuh itu besar-besar, luar biasa hebat. Bagaimana saya yang sangat junior pada waktu itu bisa memimpin bangsa ini. Dia memiliki kekhawatiran bagaimana dia bisa menggantikan Musa, seorang sosok yang sangat luar biasa. Yang sangat dikagumi oleh bangsa-bangsa dan bangsa Israel pada waktu itu. Waktu dia umur 70 tahun. Dan at the end dari hidup dia, at the end of hidup dia, kita bisa lihat bagaimana rangkaian satu demi satu prestasi yang dia tunjukkan. Mengapa? Karena Tuhan beserta dengan dia. Mengapa? Karena dia melakukan action. Dia bukan cuma diam saja dengan firman Tuhan. Dia action, saudara. Nah, saudara, apa yang bisa kita pelajari dari Yosua? Khususnya di dalam kita menghadapi tahun 2022 ini, dan resolusi kita. Saudara berbicara mengenai resolusi, saya akan mengajak kita mungkin merenungkan mulai minggu depan. Ya. Mengenai resolusi, saya juga sedang menggumulkan bagaimana kita bisa sama-sama doing God's agenda, not ours agenda. Kita bisa melakukan apa yang menjadi agenda Tuhan buat hidup kita, bukan cuma agenda kita. Kita akan pelajari, kita akan sama-sama renungkan, kita akan sama-sama siapkan minggu depan. Tapi mari kita lihat segini, apa yang kita bisa lihat dari bagian ini. Saudara-saudara, sebagaimana yang saya sampaikan pada minggu yang lalu. Ya, minggu ini kita akan renungkan, kita akan sama-sama menutup dengan satu bagian yang sangat penting, yaitu apa? Yosua dalam hidupnya, dia pegang baik-baik firman Tuhan. Wah, saudara, itu satu hal yang tidak mudah. Kedengarannya gampang. Dia pegang baik-baik firman Tuhan. Dia betul-betul menjalankan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tidak.
Dia betul-betul menerapkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Baik kepada Musa untuk merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Bagaimana dia harus menceritakan itu kepada keturunannya pada saat dia berjalan, berbaring, di rumah, di mana-mana. Dan dia tetap ikuti dengan setia. Dan saya percaya ini adalah sebuah kekuatan buat kita menghadapi tahun 2022 ini. Pegang baik-baik firman Tuhan. Saudara, hati-hati dengan fenomena kita hanya pegang firman Tuhan yang kita suka. Kita harus sama-sama komitmen pegang baik-baik firman Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kehidupan pribadi kita dengan Tuhan? Bagaimana dengan saat teduh pribadi kita dengan Tuhan? Seberapa kita tekun, setia, rajin membaca firman Tuhan? Jikalau kita tidak pegang baik-baik firman Tuhan, apa yang kita pegang dalam hidup ini? Kepintaran kita, bijaksana kita, kekayaan kita, kekuasaan kita, semua akan sirna. Semua bersifat sementara. Maka kita bersama-sama memulai tahun ini, kita bersama-sama berkomitmen dengan resolusi kita pegang baik-baik firman Tuhan. Lalu yang kedua, tidak cukup hanya pegang baik-baik firman Tuhan, lalu tidur, tidak. Ya. Saudara bayangkan jikalau tadi Nuh, ya, kemudian Abram dan Musa, waktu dengar firman Tuhan, semangat sekali, kemudian dia pulang dan dia tidur. Dia tidak mengerjakan yang Tuhan perintahkan. Maka tidak ada cerita tentang bahtera terjadi. Maka saya rasa Musa juga play safe, tidak akan menghadapi bangsa Mesir yang besar. Maka saya percaya Abraham pun akan play safe di dalam kediaman yang sudah sangat nyaman, tidak akan keluar ikuti perintah Tuhan. Maka saudara-saudara, tidak hanya cukup dengar firman, pegang firman, tetapi menjalankan firman Tuhan dengan setia mulai sekarang. Action sebagai bagian kita yang kita harus lakukan. Apa actionnya? Saudara renungkan firman Tuhan, saudara menangkap benih-benih firman yang sangat penting yang Tuhan sampaikan kepada saudara, dan action. Dan lakukan itu. Lakukan dengan segera, jangan tunda-tunda. Saudara menerapkan, aplikasikan seluruh bagian firman Tuhan dalam hidup saudara, dan action. Lakukan itu, jangan tunda-tunda. Saudara, saya berdoa kiranya pelajaran dari Yosua ini, meskipun sangat singkat, saya percaya, kita bisa melihat bagaimana riwayat hidup dia, setelah umur 70 tahun menjadi pemimpin selama 40 tahun, dan dia mengikuti bagian firman Tuhan dengan setia, dengan tekun, dan dia berperang. Dia berperang. Dia berperang. Dia mengalahkan satu bangsa di bangsa lain. Dia lakukan action. Dia mengatur strategi. Dia mengatur urusan-urusan anak dan para perempuan. Kemudian dia bisa mengakhirinya dengan setia. Dan dia berkata, tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dia tahu siapa Allah yang dia sembah. Dia tahu siapa Allah yang memimpin hidup dia sampai di dalam akhir hidup dia. Maka saudara-saudara sekalian, kita akhiri renungan ini dengan dua komitmen, pegang baik-baik firman Tuhan, dan kemudian jalankan firman Tuhan dengan setia, sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebagai manusia. Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan memberkati.